Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Virginia Mandasari selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas C. Perkenalkan, nama saya Venita Restu Al-Amin, NPM 190120126. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penyelesaian kasus di PT Bulan Sabit. Sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, saya akan membacakan mengenai company profile di PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan minuman. PT Bulan Sabit ini berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya di 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saya adalah General Manager di cabang Sulawesi. Saya diminta untuk menyampaikan bagaimana 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Kemudian bagaimana cara mendata barang agar masuk ke manajemen persediaan. Kemudian saya juga diminta untuk membuat siklus atau proses penjualan baik dari sisi transaksi tunai maupun kredit. Dan yang terakhir, saya diminta untuk membuat laporan keuangan atau laporan laba rugi. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Tahap yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat. Jadi, sebelum PT Bulan Sabit ini melakukan proses produksi, terlebih dahulu PT Bulan Sabit menentukan produk apa yang akan dibuat. Nah, proses penentuan ini dilihat dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek anggaran biaya pada perusahaan. Selain itu juga perusahaan atau PT Bulan Sabit melihat kebutuhan dan permintaan konsumen. Harapannya dengan melihat 2 aspek ini, produk tersebut tidak sia-sia jika sudah beredar di pasaran. Setelah kita menentukan produk yang akan dibuat, tahap selanjutnya adalah mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Jadi, setiap proses pembuatan makanan atau minuman pasti memerlukan bahan baku. Nah, dalam penyusunan bahan baku ini juga harus disesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Contohnya, dalam proses pembuatan roti. Nah, roti ini kan pasti bahan bakunya tidak jauh dari tepung. Nah, maksud dari penyesuaian bahan baku dengan produk adalah kita harus melihat apakah produk roti kita yang akan kita buat nanti itu memerlukan tepung yang berprotein tinggi, sedang, atau rendah, seperti itu. Jadi, nanti dengan penyesuaian bahan baku tersebut, maka produk kita yang akan kita buat ini hasilnya pasti akan lebih maksimal. Nah, setelah bahan baku itu didata, maka selanjutnya adalah kita memesan bahan baku tersebut kepada supplier. Nah, supplier ini juga kita survei, mulai dari bahannya, apakah bahannya berkualitas atau tidak. Juga kita survei dari harganya, apakah harganya ini sesuai dengan barangnya. Kalau dua hal ini sesuai, maka kita lanjutkan proses pemesanan di supplier itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita cari lagi supplier yang lain. Tahap selanjutnya adalah mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Nah, PT Bulan Sabit tadi kan sudah menyerahkan data bahan baku kepada supplier. Nah, PT Bulan Sabit kemudian juga memasukkan data bahan bakunya tadi ke dalam aplikasi manajemen persediaan atau inventory. Nah, aplikasinya nanti kita akan menggunakan Odoo. Tahap yang terakhir adalah pemantauan stok. Jadi, PT Bulan Sabit melakukan pemantauan stok ini karena mampu meminimalisir berbagai macam resiko, sehingga mampu memenuhi komitmen pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pendataan persediaan barang. Jadi, di sini PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo untuk mendata persediaan barangnya. Jadi aplikasi Odoo ini merupakan sebuah sistem atau software manajemen open research yang memiliki banyak kelebihan seperti modulnya yang lengkap, pemasangannya yang mudah, dan juga biayanya yang terjangkau. Oke, tahap yang pertama adalah kita menghubungkan dengan akunnya. Jadi kan sebelumnya 3 bulan lalu saya melakukan rekrutmen
untuk PT Bulan Sabitnya. Nah, karena akunnya itu sudah ada, maka saya hubungkan saja untuk proses pendataan inventory. Klik hubungkan. Nah, ini selanjutnya adalah download modul inventory-nya. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan pendataan persediaan, maka kita download dulu aplikasi inventory-nya. Nah, setelah di-download akan muncul perintah seperti ini, kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, otomatis modul inventory itu akan muncul di halaman utama Odoo-nya. Kemudian untuk melakukan pendataan persediaannya, kita bisa langsung masuk saja ke menu inventory-nya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah halaman utama di modul inventory-nya. Langsung saja kita klik produk ini di sebelahnya operation untuk memasukkan persediaan barangnya. Nah, setelah klik produk tadi akan muncul tulisan no product found. Nah, itu artinya adalah kita belum melakukan pendataan persediaan. Nah, untuk melakukannya kita klik create. Nah, setelah diklik create, teman-teman bisa mengisi contoh produk makanan atau minuman apa saja yang akan kita data untuk masuk ke persediaan barangnya. Di sini saya sudah memberikan contoh pengisian dari salah satu produk minuman di PT Bulan Sabit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kurang lebih nanti contoh pengisian dari produknya itu seperti gambar ini. Nah, produk name-nya di sini Just Juice. Kemudian teman-teman jangan lupa mencentang can be sold dan juga can be purchase-nya. Nah, dari sisi general information-nya, produk type kita milih storable product, artinya produk kita bisa didata untuk persediaan. Kemudian sales price-nya saya pilih Rp5.000, cost-nya Rp4.000, dan yang selanjutnya ini adalah produk kategori. Jadi untuk produk kategori itu dari Odoo-nya kita harus ngedit dulu. Caranya adalah kita ngisi kategorinya minuman saset dan juga parent kategori yaitu minuman. Kemudian setelah kategori dan parent kategorinya terisi, maka kita klik save. Untuk internal reference-nya itu JJ, singkatan dari Just Juice. Selanjutnya dari sisi inventory, di sini ada responsible, weight, volume, dan customer last time. Saya ngisi weight-nya 0,5 dan juga responsible itu sudah terisi otomatis. Kemudian, setelah dari sisi general information dan inventory diisi, jangan lupa klik save. Setelah produknya tadi kita save datanya, kemudian muncul tulisan on hand, forecasted, in, out, dan recording. Nah, kita masuk ke on hand untuk mendata berapa persediaan dari produk yang kita data tadi. Oke, tampilannya setelah kita klik on hand tadi akan seperti ini. Your stock is currently empty. Kemudian kita klik create untuk masuk ke on hand-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Produknya JJ atau Just Juice, on hand quantity-nya masih 0, counted quantity-nya 0, difference dan schedule date-nya user-nya itu masih kosong semua. Kemudian di sini saya melingkari counted quantity dan apply. Di sini tahap yang pertama adalah kita ngisi counted quantity dulu. Setelah kita ngisi counted quantity, kemudian kita klik apply. Nah, tadi kan saya ngisi counted quantity-nya 120 misalnya, seperti pada yang teman-teman lihat ini. Nah, setelah klik apply tadi itu kita akan muncul tulisan set. Nah, kita klik set untuk menyamakan counted quantity dengan on hand quantity. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah hasil setelah kita set dari data persediaan barang untuk produk Just Juice. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah ada beberapa produk persediaan di PT Bulan Sabit. Nah, cara pengisiannya kurang lebih sama untuk pendataan persediaannya.
Cuman yang berbeda itu pasti dari sisi salesnya, dari beratnya, dari harga jualnya, dari costnya. Kemudian dari sisi on hand-nya juga itu isinya berbeda, cuman tahapnya yang sama seperti itu. Selanjutnya adalah siklus penjualan tunai dan kredit di PT Bulan Sabit. Nah, saya akan menjelaskan siklus penjualan secara tunai dulu. Nah, tahap yang pertama adalah penawaran penjualan. Nah, penawaran penjualan ini maksudnya adalah kita, PT Bulan Sabit, menawarkan produk kita kepada customer atau customer meminta penawaran ke PT Bulan Sabit. Tahap yang kedua adalah pesanan penjualan. Nah, setelah penawaran penjualan tadi dilakukan, maka pesanan penjualan dapat dibuat dengan mengacu pada penawaran penjualan yang telah kita buat tadi sebelumnya. Nah, pada saat pembuatan pesanan penjualan ini, kita juga harus memeriksa ulang barang yang kita siapkan atau yang akan kita kirim ke customer, apakah sesuai atau dalam keadaan baik. Tahap ketiga adalah pengiriman penjualan. Nah, setelah pesanan penjualan tadi telah disepakati, maka barang harus segera dikirim. PT Bulan Sabit pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu, sehingga dengan cepatnya pengiriman barang, maka kepuasan pelanggan pasti akan terjamin. Nah, setelah barang ini sudah dikirim oleh pihak PT Bulan Sabit, maka tahap yang terakhir adalah penerimaan pembayaran setelah barang yang dikirim PT Bulan Sabit ini sampai kepada customer. Nah, sebelum melakukan pembayaran, customer diwajibkan untuk mengecek kembali apakah barang yang dipesan ini mengalami kerusakan atau kekurangan ataupun kelebihan. Nah, setelah dicek semuanya dalam keadaan baik dan pas atau customer sudah merasa puas dengan barangnya, maka customer melakukan pembayaran secara tunai kepada PT Bulan Sabit. Dan oleh PT Bulan Sabit nantinya customer akan diberikan faktur penjualan yang berisi item yang dibeli, harganya, total harga, juga tanggal pembelian. Namun, apabila nanti pada saat pengecekan barang yang dilakukan oleh customer terhadap barangnya yang telah sampai itu terdapat kekurangan atau kerusakan, maka diwajibkan customer meretur ulang atau meretur pembelian dari barang yang telah dia beli. Nah, oleh PT Bulan Sabit akan dimasukkan ke retur penjualan. Nah, di retur penjualan ini akan dilakukan pencatatan pengembalian barang yang dikembalikan oleh customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus penjualan kredit di PT Bulan Sabit. Sebenarnya, stepnya itu hampir sama, cuma perbedaannya nanti di ending stepnya. Stepnya itu yang pertama juga sama, jadi perusahaan Bulan Sabit menawarkan produknya ke customer atau customer yang meminta penawaran ke PT Bulan Sabit. Lalu ketika penawaran ini sudah deal, sudah disetujui, kemudian melakukan pesanan penjualan. Yang melakukan pesanan penjualan ini adalah customer. Nah, setelah melakukan pesanan penjualan ini, kita PT Bulan Sabit juga akan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, selanjutnya itu kan kita buat faktur penjualan untuk data-data atau pesanan yang dibuat oleh pembeli. Nah, kalau di tunai tadi itu setelah pembuatan faktur dan barang diterima, maka customer membayar secara full atau secara tunai, akan tetapi kalau kredit itu kita membuat retur penjualan. Nah, perbedaannya itu di sini teman-teman. Jadi tadi kan kalau siklus penjualan secara tunai kan fakturnya penjualan. Nah, kalau kredit itu penyiapan fakturnya adalah faktur tagihan. Jadi PT Bulan Sabit ini akan menyiapkan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan untuk pembeli. Nah, faktur tagihan ini itu berisi item yang dibeli, harga satuannya, total harga, dan tanggal pembelian. Nah, ini digunakan untuk melunasi atas barang yang telah dipesan. Di siklus penjualan secara kredit PT Bulan Sabit ini juga ada retro penjualan jika barang yang diterima oleh customer terjadi kerusakan atau kekurangan.
Nah, PT Bulan Sabit ini nanti pada saat mencatat retro penjualan akan melakukan pencatatan pengembalian barang yang akan dikembalikan oleh customer beserta pemotongan piutang apabila masih terdapat piutang yang belum terbayar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai laporan laba rugi di PT Bulan Sabit. Nah, laporan laba rugi ini formatnya saya download di aplikasi Odoo, tepatnya di menu atau di modul akunting. Jadi ini kita masuk ke menu atau modul akunting dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari modul akunting. Kemudian kita klik menu reporting dekatnya tulisan akunting ini. Nah, muncul yang saya lingkari ini adalah profit and loss, yaitu laporan laba rugi. Kita klik profit and loss. Nah, ini adalah tampilan dari profit and loss tadi. Di sini kita tidak bisa mengisi angka-angkanya. Jadi kita download saja formatnya ini dengan format XLSX atau formatnya Excel. Nanti bisa ke download otomatis. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri laporan laba rugi dari PT Bulan Sabit. Jadi income-nya ini sebesar 1,3 M. Gross profit-nya ada dua, yaitu operating income sebesar 68 juta, terus cost of revenue-nya 92 juta. Kemudian total gross profit adalah 160 juta rupiah. Nah, di PT Bulan Sabit ini juga ada other income atau pendapatan lain sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di total, dari total gross profit dan other income ini dijumlah, maka ketemu total income sebesar 220 juta rupiah. Untuk expense atau bebannya itu sebesar 85 juta dan depreciation atau penyusutan sebesar 120 juta rupiah. Nah, ini di total ketemu total expense dan depreciation sebesar 205 juta rupiah. Untuk mencari net profit di sini adalah income sebesar 1,3 M dikurangi total income 220 juta dan dikurangi total expense sebesar 205 juta, kemudian ketemu 875 juta rupiah. Jadi net profit atau laba bersih dari PT Bulan Sabit adalah sebesar 875 juta rupiah. Baiklah teman-teman, itu tadi yang sudah saya sampaikan mengenai berbagai tugas dari General Manager. Untuk menjelaskan tadi yang pertama ada 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Kemudian tadi saya juga sudah menyampaikan bagaimana cara mendata persediaan barang menggunakan aplikasi Odoo. Dan yang ketiga tadi saya sudah menyampaikan bagaimana sistem atau siklus penjualan dari PT Bulan Sabit dari sisi tunai maupun kredit. Dan yang terakhir saya tadi juga sudah melaporkan laporan laba rugi yang telah diterima oleh PT Bulan Sabit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.